Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ending Syahrudin. Saya sebagai guru kelas di Min 2 Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Bat 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250864. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran PBL pada materi topik A, Bumi Berubah, mata pelajaran IPAS. Terima kasih. Mohon saran dan bimbingan agar video pembelajaran ini menjadikan motivasi untuk kedepannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu kedokterannya sebelum kita masuk ke kelas. Siap, gerak. Jangan lupa gerak. Gerak, gerak. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Laki-laki kelas tasnya seperti ini ya. Yang perempuan kelas biasa. Oke. Yang perempuan barisan paling depan kayak lebih atau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Juara. Ada juara. Ada urusan keluarga. Semoga urusan keluarganya cepat selesai ya. Baiklah, sebelum dimulai pelajaran, biar lebih semangat, ya, kita nyanyikan dulu yel-yel. Ya. Kalian jawab yel-yelnya. Yang pertama baik, kemudian kedua siap, ketiga hebat. Ya, siap. Ya. Di smart kelas 5, apa kabarnya? Baik. Punya kalian untuk belajar. Siap. Semangat semuanya dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Hebat. Oke, semangat ya. Ya. Silakan pimpin dulu berdoa kedua kelasnya. Doa bidaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Baiklah, untuk memulai pelajaran. Jadi untuk hari ini kita mempelajari tentang bab 8, Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Kemudian yang kita pelajari topik A, yaitu bumi berubah. Ya, jadi untuk gambarannya seperti ini. Kalian bisa merasakan, bisa kembali lagi ke waktu-waktu yang sudah kita lewati. 10 tahun kemudian atau 10 tahun ke belakang, ya, semua keadaan akan berubah. Sama halnya ya, bumi, bahkan kita sendiri melalui perubahan. Kita bayangkan kalian kelas 1 kemarin, keadaan sekolah itu masih seperti mana keadaannya? Masih ingat gak kelas 1? Masih ada yang ingat kelas 1? Waktu kita kalian masuk kelas 1, ada yang masih ingat keadaan sekolah ini seperti apa? Coba ada yang ingat gimana? Masih ada kantin waktu itu? Ada kantin tidak waktu itu? Ada kantinnya, cuma tidak seperti ini. Ya. Nah sekarang kalian sudah kelas 5, tentunya mengalami perubahan. Ya. Baik itu yang dilakukan oleh kita sendiri ataupun oleh kejadian alam itu sendiri. Ya. Nah sesuai dengan materi yang sudah Bapak sampaikan di minggu lalu, ya, kita mempelajari tentang perubahan bumi, ya, dari masa ke masa. Oke, baiklah anak, untuk selanjutnya kita pelajari masuk materi, ya. Jadi bumi itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Baik perubahan itu diakibatkan oleh bencana alam, ya, atau oleh perbuatan manusia. Kalau bumi itu berubah oleh bencana alam, contohnya apa? Ada yang tahu? Longsor. Kemudian apa lagi? Gempa. Iya bagus. Apa lagi? Banjir. Tsunami. Ya. Terus apa lagi? Gunung meletus. Ya kan? Banyak lagi yang lainnya. Puting beliung. Ya, itu termasuk juga bencana alam yang mengakibatkan bumi itu berubah. Terutama dari segi teksturnya, maksudnya dari bentuk. Ya. Kemudian ada yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya apa? Yang diakibatkan oleh manusia. Perubahan bumi yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya penebangan pohon. Nah, penebangan pohon itu termasuk, ya, termasuk perubahan bumi yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Ada penebangan liar, ya, akibatnya gunungnya gundul. Kemudian terjadilah longsor, ya, itu. Kemudian apa lagi contoh? Kebakaran diakibatkan oleh manusia. Contohnya seperti apa? Secara ininya membakar pohon atau membakar sembarangan, ya. Akhirnya api itu meluas, terjadilah kebakaran hutan, ya. Akhirnya yang tadinya suasana sejuk, kemudian oksigen yang kita hidup tadinya segar, menjadi apa? Menjadi gersam, menjadi penyakit untuk kita. Kemudian apa lagi? Banjir. Contohnya apa? Membuang sampah sembarangan kita. Siapa David ya? Ya, membuang sampah sembarangan itu akibat ulah manusia. Akhirnya menimbulkan banjir. Ya, kita sering melihat di TV-TV, di media sosial, ya, bencana di mana-mana, banjir, longsor, ya, penebangan liar, ya, itu tentunya merugikan diri kita sendiri, ya. Dampak bencana itu merugikan terhadap kita sendiri. Jadi dampaknya itu sangat besar, ya, sangat besar untuk kehidupan manusia. Ya. Baiklah, nanti Bapak tampilkan video, kalian menyimak dengan baik video yang Bapak tampilkan. Nantinya ini menjadi bahan untuk kalian latihan di LKPD. Jadi kalian perhatikan baik-baik. Hai. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5, bab 8, Bumiku Sayang, Bumiku Malang, dengan materi topik A, bumi berubah. Dengan materi pokok, perubahan kondisi bumi karena faktor alam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. Yang kedua, peserta didik mencari hubungan
antara peristiwa alam dan bencana alam. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah peserta didik mampu menjelaskan dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. Nah, anak-anak hebat, apakah kalian tahu bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam? Lalu, kira-kira apa penyebab peristiwa alam bisa terjadi menjadi bencana alam? Dan bagaimana dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Untuk lebih jelasnya lagi, mari perhatikan video berikut ini. Pada video berikut ini, apa yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Ini merupakan salah satu bencana alam, yaitu gempa bumi. Lalu, berikutnya ada bencana alam gunung meletus. Kemudian, ada bencana alam, yaitu banjir. Disusul dengan bencana alam, yaitu angin puting beliung. Setelah itu, ada bencana alam tsunami. Lalu yang terakhir, perhatikan video bencana alam berikut. Nah, bencana alam berikut adalah bencana alam tanah longsor. Nah, anak-anak hebat, setelah kalian mengetahui berbagai macam contoh bencana alam, pertanyaannya, mengapa bencana tersebut bisa terjadi? Ya, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya saja, letusan gunung api terjadi karena adanya endapan lelehan batuan pada perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang memiliki tekanan yang tinggi. Berikutnya, tanah longsor. Tanah longsor diakibatkan oleh adanya gerakan massa tanah atau batuan menuruni atau keluar lereng akibat tanah atau batuan penyusul lereng yang tidak stabil. Dan contoh berikutnya adalah banjir. Banjir ternyata juga bisa disebabkan oleh faktor alam selain oleh faktor manusia, seperti volume air yang meningkat sehingga daerah atau daratan menjadi terendam. Volume air dapat meningkat dikarenakan hujan deras dalam waktu yang lama atau naiknya permukaan air laut. Nah, sehingga faktor yang mempengaruhi perubahan permukaan bumi yang terjadi karena faktor alam, yaitu karena adanya bencana-bencana alam tersebut seperti banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, hingga pengaruh pasang surut air. Kalian bisa melihat perbedaan bumi kita tahun 1978 dengan tahun 2015. Sangat berbeda, bukan? Perubahan permukaan bumi dikarenakan oleh bencana alam tadi, yaitu disebabkan karena berubahnya kulit bumi, seperti ketinggian pegunungan, patahan, lipatan akibat tenaga tektonik. Selain itu, disebabkan juga pergerakan magma melalui celah lapisan kulit bumi. Jika sampai terjadi bencana alam, bentuk permukaan bumi pasti mengalami perubahan. Dari bencana-bencana alam tersebut, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia? Dampak yang pertama adalah korban jiwa. Dari bencana alam akan menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, munculnya masalah kesehatan. Yang ketiga, gangguan mental, yaitu orang akan mengalami trauma akibat bencana alam tersebut. Keempat, kesulitan air bersih dan makanan. Kelima, akibatnya adalah kerugian ekonomi. Yang keenam, kerusakan infrastruktur seperti kerusakan jalan, jembatan, atau sebagainya. Dan yang terakhir adalah dampak bagi manusia yang disebabkan oleh faktor alam adalah hilangnya tempat tinggal. Ya, itulah penjelasan tentang perubahan bumi karena faktor alam. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Oke, baiklah, dari tampilan video tadi kita mendapat kesimpulan ya bahwa faktor alam atau bencana alam itu bisa terjadi akibat oleh ulah manusia yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi kita sendiri. Ada beberapa hal yang kita tangkap tadi, ada 7 macam kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam tadi. Salah satunya apa tadi, masih ingat?
yang ditimbulkan dari bencana alam tadi. longsor, Kerugiannya bagi kita nih apa? kehilangan rumah, Kehilangan tempat tinggal ya. Kemudian apa? ekonomi. Ya, tadi apa namanya? Kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi ya. Kemudian apa lagi? Kematian. Ya, kemudian berdampak kepada kesehatan ya, dan lain-lain. Apalagi? Hah? Gangguan mental. Ya, gangguan mental itu maksudnya dia sudah kena bencana, ya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan anggota keluarga, akhirnya menjadi beban. Ya. Gangguan mental kepada diri kita sendiri. Ya, itu. Jadi ternyata dampaknya begitu besar, ya, dari akibat bencana alam tadi. Ya. Kemudian bagaimana cara kita menanggulanginya? Sebagai kita siswa di sekolah ataupun kalian di rumah, bagaimana caranya? Kita tidak usah di tempat jauh dulu, di lingkungan kita sendiri. Caranya gimana? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan, membersihkan sampah di lingkungan. Terus apa lagi? Apa yang kita bisa lakukan sebagai siswa? Baik di rumah atau di sekolah. Menolong orang tua. Menolong orang tua dengan cara untuk lingkungan. Agar lingkungan itu tetap terjaga. Gimana caranya? Gotong royong boleh, ya, membersihkan parit, selokan, ya. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan, ya. Menanamnya kembali apabila kita menebang pohon tersebut agar apa namanya, suasana tetap sejuk, ya. Untuk selanjutnya kalian buka buku di halaman 54, pelajari tentang perubahan bumi, ya. Di halaman 74, ya, pelajari. Kemudian nanti Bapak bagikan ke KPD untuk mengetes apa namanya, kemampuan kalian. Silakan pelajari dulu, baca dulu di halaman 54. Baiklah, sebelum kita mulai dengan tes tertulis, ya, KPD yang kalian tak kerjakan, yang kalian mau kerjakan, ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Yang pertama, silakan kalian jawab langsung. Apa penyebab peristiwa alam berubah menjadi bencana alam? Saya, Pak. Siapa yang bisa menjawab? Saya. Silakan, baik. Tanah longsor merupakan peristiwa alam yang berubah menjadi bencana alam. Contohnya, tertimbunnya rumah warga atau menimbulkan banjir. Bagus. Ya, jadi longsor itu termasuk peristiwa alam. Kemudian akhirnya menimbulkan bencana alam bagi kita. Ya, terutama rumah-rumah yang berada di pegunungan, di bawah lereng gunung, ya, itu harus lebih waspada, ya, karena sewaktu-waktu kalau terjadi longsor otomatis akan menimpa rumah mereka. Kemudian yang kedua yang mau ditanyakan, apa saja dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia? Ya, Pak. Cinta, ayo Cinta. Berdampak pada kesehatan pendengaran tempat tinggal. Ya, itu salah satu beberapa contohnya, ya. Jadi dampak bencana alam ini seperti yang sudah kita saksikan di video tadi, ya, salah satunya kematian, kekurangan anggota keluarga akibat kematian tadi, ya. Kemudian berpengaruh kepada kesehatan, ya. Kemudian apalagi kehilangan tempat tinggal, ya. Depresi, ya. Itu termasuk kerugian akibat bencana. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir,
Apa saja yang dapat kita lakukan ketika teman kita dapat terdampak bencana? Ayo Mi. Kita bisa membantu dengan memberi pakaian yang layak, bisa juga memberikan materi ataupun bisa memberikan penguatan terhadap apa yang terjadi. Betul ya. Jadi ketika teman kita mendapat musibah akibat bencana alam tadi, kita sebagai teman ya yang bisa kita lakukan secara mendasar ya, kita punya pakaian bekas nih, bukan bekas maksudnya ya, yang masih layak dipakai. Kita berikan kepada mereka. Ya, kemudian kita beri mereka sabar atas apa yang sedang dialami ya, supaya mereka menghadapinya lebih kuat ya. Ataupun kalau kita mampu, kita bisa memberikan sumbangan materi kalau kita mampu ya, gitu. Jadi itu dari dampak bencana alam bagi kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya Bapak bagikan RKPD ya, kalian kerjakan masing-masing ya sesuai dengan petunjuk bacaan yang sudah kalian baca di halaman 54 tadi. Silakan kerjakan. Siapa? Iya, latihan diisi lah. Sesuai dengan bacaan yang kalian baca tadi di halaman berapa, Dewi? Di halaman 50? 54. Ya, jadi jawabannya kalian tadi beri sesuai dengan yang sudah kalian baca di halaman 50. Ya, waktu pengerjaannya 15 menit ya. Akan kalian kerjakan masing-masing sesuai dengan buku bacaan yang sudah kalian baca di halaman 54 tadi ya. Kalau ada yang tidak dipahami dari pertanyaan itu boleh tanyakan ya, boleh ditanyakan. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Kalau kalian membaca dengan teliti tadi di halaman 54 tentunya bisa menjawab soal-soal yang diberi. Akhirnya waktunya habis, boleh dikumpulkan. Biarlah di bangku masing-masing, Bapak ambil di bangku kalian. Duduk ini ya. Sudah. 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 Orang lagi belum selesai ya. Sambil nunggu 2 orang lagi belum selesai, kalian perhatikan tampilan video yang akan Bapak tampilkan di layar InFocus. Jadi bentuk ajakan supaya kita menjaga bumi ya. Jika kalian perhatikan videonya, nanti kalian buatlah inspirasi bagaimana cara kalian mengajak orang itu supaya menjaga bumi ya, yang bisa kalian lakukan secara mendasar sebagai siswa ya. Apa yang bisa kita lakukan menjaga bumi ini seperti apa ya? Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian mengikuti program yang ada di sekolah seperti nanam pohon ya, yang sudah pernah kita lakukan kemarin ya, menanam 1 juta pohon ya. Kemudian apalagi ada yang bisa kita lakukan sebagai siswa, mengajak kepada teman, saudara ya, atau kepada siapapun ya, kita ajak, oh jangan membuang sampah sembarangan, oh jangan menebang pohon sembarangan ya, jangan membakar hutan sembarangan. Itu yang bisa kita lakukan sebagai siswa. Perhatikan video yang Bapak akan tampilkan. Sudah tadi David? Anda perhatikan video yang Bapak tampilkan. Nanti kita buat kelompok kecil ya.
Bos, kembali lagi nih bersama saya Saputra. Pernahkah kita berpikir tentang bencana yang sering terjadi di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, banjir di berbagai daerah, tanah longsor dan letusan gunung api, masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi, menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika kita mendapat hutan, berarti kita juga harus menanamnya ya guys, agar keseimbangan ekosistem hutan juga terjaga. Nah, coba bos, apa sih dampak kerusakan alam bagi kehidupan kita semua? Banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan pengeluaran manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak menyebabkan rendahnya satu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyak yang lain karena arus yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah di gunung sungai yang menjadikan air sungai tidak lancar. Banyak kemungkinan bersihkan sungai yang menjadikan aliran sungai terhambat. Tanah longsor. Bencana ini sering menimbulkan banyak korban jiwa ya guys, karena banyak pemukiman yang tertimpa batu-batuan dari daerah atau bukit. Bencana ini juga sering terjadi di Bima, dan kadang beberapa orang yang sebenarnya saja tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya regulasi menjadikan munculnya erosi. Bagaimana tidak? Biasanya dari gunung ataupun pegunungan ataupun daerah sekitarnya, jika terjadi hujan lebat, kumpulan pohon itulah yang akan menyerap air. Tapi jika mereka sudah terbang tanpa adanya regulasi, hujan akan mengenai langsung tanah tersebut dan terjadilah erosi. Pencemaran. Dampak pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Munculnya berbagai macam penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dampak kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman, berbagai lingkungan pun akan tercemar. Mungkin dari lingkungan air dan udara. Adanya pembuangan limbah dan sembarangan ini akan menjadikan pencemaran air yang lebar sampai ke pemukiman. Dan ini akan menjalar sampai ke sumur para warga, bahkan beberapa sungai pun juga ikut tercemar. Kebakaran hutan. Apakah kita masih ingat tentang kebakaran hutan di Riau tahun 2009 yang lalu guys? Kebakaran yang mengakibatkan asap yang sampai ke negara Singapura. Kejadian yang menjadikan paru-paru dunia ini semakin lama semakin menipis. Tidak itu saja, dampak dari kebakaran ini juga berimbas ke dampak kerusakan lingkungan terhadap keseimbangan alam. Habitat hewan liar yang berada di hutan juga semakin terancam. Tempat tinggal mereka yang selama ini dijaga sudah mulai banyak dirusak oleh manusia. Pembuatan pabrik yang membutuhkan lahan sampai membakar hutan sekarang juga masih banyak. Global warming. Adanya global warming atau pemanasan global sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Hal ini memang benar adanya suhu bumi yang semakin lama semakin naik. Adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang menjadikan suhu semakin panas. Berbagai industri juga berperan dalam mensukseskan adanya kenaikan suhu. Selain itu, adanya global warming juga dikarenakan meningkatnya karbon dioksida dan menipusnya oksigen. Adanya penggunaan batu bara, pembunuhan hutan, dan juga pembakaran hutan ini menjadikan karbon dioksida semakin naik. So, bagaimana dengan motor? Ternyata banyak juga ya bencana yang bisa terjadi apabila kita tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan kita di sekitar. Yuk, bicara bos, kita mulai menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan sungai sekitar, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Terima kasih juga bos. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol jempolnya dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga bos untuk subscribe juga channel ini agar terus bisa memberikan informasi kepada kalian semua. Oke, bye-bye.
Masih semangat tak nih? Tidak. Masih semangat? Kayaknya mulai ngantuk nih ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Lagi. Tepuk semangat. 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 Apa ajakan tadi video yang sudah kalian lihat? Nanti kalian buat 3 kelompok, ya, kelompok kecil untuk membuat sebuah ajakan, ya, sebuah bentuknya seperti tulisan, ya, boleh dikasih gambar, ya. Itu ajakan untuk supaya kita menjaga bumi. Nah, silakan buat kelompok kecilnya dulu. Silakan untuk kelompok 2 dulu. Kelompok 2 silakan berdiri satu orang. Ya, bacakan apa ajakannya untuk semua orang atau untuk teman-teman kita. Apa ajakan? Kelompok 1 saya kurang dulu. Hah? Tunjukkan ke kawan ini, tunjukkan. Apa ajakannya? Coba dibacakan. Tapi dibacakan. Sampah bukan warisan anak cucu kita. Sampah apa? Bukan warisan anak cucu kita. Dari sekarang menjaga, ya, lingkungan, ya, supaya bersih agar anak cucu kita nanti, ya, merasakan keindahan alamnya, ya, agar mereka tidak merasakan bencananya, ya. Itu maksud dari kata-kata itu. Sampah bukan warisan anak cucu kita. Oke, untuk kelompok 2 tepuk tangan. Kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 perwakilan 1 orang. Apa ajakannya untuk semua orang agar kita bisa menjaga bumi atau menjaga lingkungan? Yuk, mulai peduli dengan lingkungan. Coba tunjukkan ke kawan-kawan. Apa tuh kalimatnya? Yuk mulai peduli dengan lingkungan. Ayo mulai peduli dengan lingkungan. Dengan cara apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Apalagi? Jangan menebang pohon sembarangan. Jangan menebang pohon sembarangan. Ya, jangan menebang pohon sembarangan. Apalagi? Kalau pantai supaya bersih. Jangan caranya melawan. Jangan membuang sampah di pantai. Ya. Itu. Kemudian kelompok 1, silakan 1 orang perwakilannya berdiri, sampaikan pesannya, pesan ajakannya kepada semua orang memelihara lingkungan. Lingkungan di mana tuh? Di hutan. Dengan cara apa? Menjaga lingkungan di hutan. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan masuk. Jangan Iya, membuang sampah juga termasuk. Ya, kalau biasa tempat-tempat camping itu tempat orang berkemah, ya. Kadang-kadang membuang sampah. Kemudian apa lagi di hutan itu yang lebih bagus? Jangan menebang pohon. Jangan menebang pohon. Ya, melakukan apa? Kalau menanam kembali ini apa namanya? Reboisasi. Kita menanam kembali. Setelah menebang kita tanam kembali. Supaya apa? Supaya hutannya tetap asri, tetap sejuk, ya, tetap banyak pohon. Ya, kalau hutannya gundul, gunungnya gundul, itulah menimbulkan bencana. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Bapak merasa cukup, ya. Jangan lupa tetap belajar di rumah, terutama materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang kita bisa lakukan terhadap lingkungan, terhadap bumi, ya, supaya apa? Supaya keadaan tetap terjaga, ya. Apa yang kita bisa lakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan, ya, itu kita terapkan juga di kehidupan sehari-hari. Bapak rasa cukup pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua silakan pimpin berdoa. Atuha bidaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq. Sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah. Belajar itu tidak harus di sekolah. Belajar, sumber belajar banyak. Ya di rumah, di sekolah, di sedang bermain, ya atau lagi kalian main HP. Ya pelajaran itu ada di setiap tempat. Ya, pelajaran itu tidak harus di satu tempat. Jadikan semua tempat itu sebagai sumber ilmu. Bagi main HP juga bukan yang main game baik. Jadikan untuk belajar. Buka sekali-kali internet pelajaran. Ya. Oke, silakan.